Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Pertama-tama saya naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab hanya karena rahmat-Nya, kebaikannya dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga bagi keluarga saya, kita bisa kembali lagi mengadakan live streaming doa malam bersama-sama. Dan saudara bisa mengikutinya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa setiap malam, ya hampir setiap malam, kami selalu adakan doa malam live streaming. Dan setiap Bapak Ibu Saudara juga saya percaya memiliki gereja lokal sendiri, persekutuan gereja kita masing-masing. Tetapi setiap saat, setiap malam di dalam live streaming kita mengikuti firman Tuhan, kita mendapatkan roti hidup itu. Dan saya juga percaya di dalam persekutuan saudara di dalam gereja lokal saudara juga selalu mengikuti firman Tuhan dari gembala-gembala saudara. Dan bahkan ada yang melebihi, bukan satu hari sekali, satu hari dua kali, bahkan setiap saat saudara kalau buka sosial media, ya kan, buka WhatsApp, sosial media Instagram, grup-grup Facebook, apapun itu saudara, kita selalu dapatkan firman Tuhan. Amen. Kita selalu mendapatkan pesan-pesan yang menguatkan, pesan-pesan inspirasi. Tapi saya ingin sampaikan di pendahuluan pada malam hari ini bagi setiap kita, saudara dengar baik-baik. Saudara sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah bisa kekenyangan makanan rohani. Amin. Kita tidak akan pernah menjadi penuh, menjadi puas, cukup dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sebagai manusia roh, kita harus mengerti bahwa kita bisa hidup, kita bisa terus kuat ketika kita terhubung, ketika kita selalu makan makanan rohani, firman Tuhan. Yesus berkata, Yesus mengutip firman Tuhan ini ada di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ulangan. Manusia hidup, Ulangan 8 ayat 3, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya saya percaya kita tidak akan mungkin puas cukup dengan firman Tuhan. Amin. Justru ketika kita mulai merasa diri, saya sudah puas, sepertinya sudah cukup saya dengar khotbah, sepertinya sudah cukup saya gali firman Tuhan. Waktu saudara mulai merasa cukup, waktu saudara merasa seperti sudah kenyang, saya percaya ada sesuatu yang salah dengan hidup saudara. Saudara mulai merasa sombong, tidak perlu Tuhan. Tetapi justru di masa-masa ini saya percaya kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kita perlu mengalami kekuatan baru di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Mama saudara yang baru bergabung di dalam live streaming bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, melalui doa malam live streaming ini, setiap kita bisa alami kekuatan baru. Kita bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang selalu meresponi himbauan saya, ya kan, perkataan saya di dalam live streaming, yang sudah komentar di live streaming ini, saudara yang sudah memberitahu permohonan doa saudara melalui komentar, ataupun melalui message, inbox pribadi. Dan saya membaca semua itu Bapak Ibu Saudara. Beberapa malam ini saya lihat komentar yang banyak dari Bapak Ibu Saudara. Dan saya sampai kewalahan karena saya harus baca satu persatu. Dan saya berusaha untuk membalas semuanya. Komentar permohonan doa, komentar-komentar yang Bapak Ibu ketik di live streaming ini. Bahkan waktu saya coba beri reaksi love di dalam komentar-komentar saudara, sampai saking banyaknya Facebook larang saya untuk kasih like di komentar saudara. Facebook batasi, saya tidak bisa like komentar saudara karena terlalu banyak like. Mungkin ada peraturan khusus Facebook dalam waktu khusus, ya kan, hanya boleh maksimal like sebanyak ini. Tetapi saya ingin sampaikan pada saudara bahwa setiap komentar saudara, pesan saudara saya terima, saya baca. Dan
saya berusaha untuk mendoakan setiap saudara. Amin. Untuk meresponi komentar saudara. Kalau ada Bapak Ibu yang baru bergabung, saudara bisa komentar dan saudara bisa share video ini untuk kita berbagi berkat dengan banyak jiwa. Haleluya. Dan malam hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima. Markus 5 ayat yang ke 25 sampai ayatnya yang ke 34. Markus 5 ayat 25 sampai ayat 34. Saya baca ayat 25. Bapak Ibu yang di rumah, kita ambil Alkitab fisik atau Alkitab di tab di iPad saudara. Saudara bisa buka Markus 5 ayat yang ke 25 sampai ayatnya ke 34. Kita baca bergantian. Saya baca terlebih dahulu. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara baca? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini, saya berdoa kiranya dapat memberikan kita harapan baru. Firman Tuhan dapat memberikan kita kekuatan, damai sejahtera. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan kehidupan kita. Saudara dengar baik, Tuhan Yesus mengasihi saudara, dan Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Amin. Karena saya percaya di masa-masa seperti ini, banyak di antara kita yang mungkin merasa begitu berat beban kehidupan kita. Mungkin permasalahan di dalam keluarga, permasalahan secara ekonomi, permasalahan pekerjaan, pelayanan, dan berbagai macam permasalahan hidup kita yang membuat kita hampir putus asa. Atau bahkan ada yang sudah putus asa, ada yang sudah kecewa dengan kenyataan yang kita alami. Tapi saudara dengar baik-baik, masalah yang saudara alami, pergumulan yang saudara alami, itu bukan pergumulanmu sendiri. Amin. Tapi Yesus Tuhan kita, Dia peduli dengan kita. Amin. Dan kita melihat pembacaan firman Tuhan ini adalah cerita ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dan peristiwa kesembuhan ini terjadi dengan cara yang benar-benar berbeda dengan peristiwa mujizat yang Yesus lakukan, peristiwa yang lainnya. Karena dalam bacaan ini saudara, kita melihat bahwa Yesus, kalau kita baca ayat sebelumnya, Yairus, seorang kepala rumah ibadat, datang kepada Yesus dan memohon pertolongan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Jadi Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Dan dalam perjalanannya, perempuan ini datang menjamah ujung jubah Yesus
Dan seketika itu juga, amin, dia disembuhkan Tuhan. Amin. Kita akan belajar apa pelajaran, apa pesan Tuhan di dalam peristiwa ini. Yang saya percaya masih relevan dan juga berhubungan dengan setiap kehidupan kita pada hari-hari ini. Amin. Amin. Saudara perhatikan, dalam ayatnya yang ke-25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi perempuan ini, dia mengalami sakit pendarahan yang berbeda dengan pendarahan yang dialami oleh perempuan umumnya. Kita tahu, iya kan, period yang dialami oleh perempuan-perempuan 1 bulan sekali. Tetapi wanita ini mengalami pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun. Saudara perhatikan. Kalau saudara yang perempuan, saya bukan perempuan, jadi saya tidak tahu. Kalau saudara yang perempuan, saudara bayangkan kalau saudara alami pendarahan, menstruasi selama 3 bulan non-stop. Bagaimana keadaan fisik kita? Nah, perempuan ini, dia 12 tahun alami pendarahan. Saya percaya dia sangat lemah, dia sangat menderita. Dan ayatnya yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, perhatikan di sini. Ketika perempuan ini mengalami sakit pendarahan, saya percaya waktu awal mulanya waktu dia sakit, dia pergi ke tabib, dokter pada waktu itu, pada saat-saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, tabib-tabib, physicians ini, para tabib-tabib yang ada pada zaman itu, mereka akan menyuruh pasien-pasien mereka untuk melakukan ritual, untuk saudara memakan akar ini atau benda ini yang tidak normal, tidak wajar. Ia akan dicampur dengan berbagai macam ramuan, lalu mereka minum dengan saudara, khasiatnya tidak pasti, iya kan? Tidak ada manfaatnya, tetapi karena mereka ini tabib, jadi orang-orang percaya dengan arahan dari tabib-tabib ini. Mereka menyuruh nanti, saudara, kita harus tidur selama 3 bulan menghadap ke satu arah. Mereka harus melakukan hal-hal yang begitu menyakitkan, begitu berat untuk dilakukan, khususnya bagi perempuan yang sakit pada waktu itu, perempuan ini. Tetapi hasilnya apa? No. Tidak ada hasilnya apa-apa. Bahkan saudara lihat, perempuan ini menghabiskan semua hartanya untuk berobat. Tetapi tidak sembuh. Dia alami sakit secara fisik. Kemudian karena sakitnya secara fisik, dia alami kebangkrutan juga. Karena habis semua asetnya, habis hartanya. Karena saudara, tabib-tabib, mereka berikan harapan palsu pada wanita ini, pada perempuan ini. Waktu pertama dia datang berobat, mereka kasih resep, mereka kasih obat, tidak sembuh. Perempuan ini datang kembali lagi, bayar lagi, dan mereka kasih harapan lagi, kalau kau buat lagi yang ini kau akan sembuh. Dia pulang lagi buat, tidak sembuh, kembali lagi, bayar lagi, tidak sembuh, bayar, tidak sembuh, terus menerus sampai hartanya habis. Saudara dengar baik-baik. Oleh sebab itu perempuan ini saya percaya dia ada di dalam keadaan yang putus asa, di titik terendah kehidupannya, tubuhnya, sakitnya tidak pernah sembuh, hartanya ludes habis. Dan apa hubungannya dengan kita, saudara? Peristiwa perempuan ini. Saudara dengar baik. Perempuan ini mengalami pendarahan yang tiada hentinya. Sama-sama katakan tiada henti. Tiada henti. Pendarahan yang non-stop 12 tahun. Saudara, mungkin ada di antara saudara tidak mengalami keadaan yang identik sama persis dengan wanita ini. Wanita ini alami pendarahan yang membuat dia depresi, membuat dia putus asa, membuat dia kehabisan segalanya. Kita pada hari ini, mungkin kita tidak alami pendarahan, tetapi kita punya
masalah di dalam kehidupan kita, amin, yang tidak pernah selesai dalam waktu yang panjang. Belasan tahun tidak pernah selesai. Dan saya sebut masalah ini, saudara, ini masalah yang kita alami, yang kita hadapi, bukan hanya karena corona, tapi mungkin masalah yang sudah kita alami sebelum corona, dan terus ada sampai hari ini, bahkan bertambah buruk dengan adanya wabah corona ini. Mungkin ini bicara soal sukacita damai sejahtera yang hilang karena masalah kehidupan kita. Amin. Perempuan ini darahnya keluar terus menerus. Dia kehabisan. Ya, saya kehabisan darah. Kita mungkin mengalami sukacita damai sejahtera yang hilang karena masalah, membuat kita depresi, membuat kita putus asa. Amin. Mungkin kita menghadapi masalah di dalam keluarga kita. Keluarga kita bertahun-tahun selalu bertengkar. Tidak pernah ada kasih sayang. Tidak pernah ada kedamaian. Tidak pernah ada cinta kasih lagi dalam keluarga kita. Perempuan ini mengalami pendarahan. Mungkin kita mengalami masalah penyakit yang lain yang tidak pernah sembuh. Amin. Ada mungkin di antara saudara yang mendengarkan, mengikuti live streaming ini. Saudara bertahun-tahun mengidap sebuah penyakit dan tidak pernah sembuh. Ikut ibadah. Saudara ikut KKR tidak pernah sembuh. Saudara berdoa tidak pernah sembuh. Atau mungkin ada keluargamu yang sakit, yang tidak pernah sembuh. Yang kau begitu cinta, yang kau begitu kasih. Pendarahan ini juga berbicara tentang, saudara, dosa-dosa yang tidak pernah bisa kita merdeka dari dosa-dosa ini. Dosa-dosa, kecanduan terhadap miras, kecanduan rokok, kecanduan free sex, kecanduan lagi pornografi. Hal-hal yang membuat kita selalu tertuduh, kehilangan damai sejahtera. Dan membuat kita jatuh ke dalam dosa, terus menerus di lubang yang sama, dan kehilangan berkat Tuhan. Dan kita ada di posisi keadaan yang kurang lebih sama dengan perempuan pendarahan ini. Tapi saudara, luar biasa. Saudara ikuti terus, kita akan lihat apa yang perempuan ini lakukan dan apa respon Tuhan yang saya percaya masih sama. Saudara percaya Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Apapun pergumulan saudara. Saya banyak mendapatkan inbox message pergumulan dengan keluarga. Ibu-ibu, mungkin suamimu hari-hari tidak mengasihimu lagi. Selingkuh, iya kan? Suamimu kasar dengan kamu. Suamimu tidak memenuhi kewajibannya, kebutuhanmu. Saudara dengar baik-baik. Jangan putus asa. Jangan menyerah dengan keluarga saudara. Jangan bertindak salah, jangan berdosa. Seburuk apapun suamimu, saudara, tetap sabar dan tetap lakukan bagianmu yang terbaik. Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus, dia sanggup mengubah hati manusia. Amin. Amsal Salomo tulis, hati raja-raja itu seperti batang air di hadapan Tuhan. Diarahkannya, dialiri sesuai dengan kehendaknya. Amin. Oleh sebab itu, dalam keluargamu jangan pernah putus asa. Tetap bawa dalam doa. Saudara jangan terganggu ya. Ini karena ada anjing di luar. Jadi saudara jangan terganggu. Tetap fokus. Saudara, apapun pergumulan kita, bahkan saudara yang sakit pun, percaya dia Tuhan Yehova Rafa sanggup menyembuhkan kita. Amin. Apa yang terjadi? Ayatnya yang ke 27. Nah ini. Ayat 27. Saya bacakan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, luar biasa. Ketika perempuan ini mungkin sudah ada di anak tangga terakhir dari kejatuhannya. Amin. Dari penurunan kehidupannya, dari masalah hidupnya, dia ada di titik terendah. Tapi ayat berikutnya, yang saya percaya kalimat pertama ini yang menjadi alasan, amin, yang menjadi turning point, titik perubahan dari kejatuhannya menuju kebangkitannya kembali. Apa saudara? Kalimat ini berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya percaya waktu dia mulai putus asa, waktu dia mulai lemah, dia dengar
Saudara, orang-orang berbicara, orang-orang ngobrol, orang-orang mulai berbicara, wih, apa kamu sudah dengar? Seseorang itu yang bisa menyembuhkan segala penyakit, dia bisa mengusir setan, dia bisa menolong segala masalah yang kita alami. Saya percaya perempuan ini dengar berita-berita tentang Yesus. Dia dengar, saudara, berita tentang kebaikan Tuhan. Amin. Dia dengar berita baik. Dia dengar berita tentang kuasa Yesus. Amen. Dia dengar berita tentang kasih karunia Yesus yang menjangkau bahkan orang-orang yang hina, orang-orang yang dengan berbagai macam sakit penyakit persoalan pada hari itu. Tapi Yesus sanggup menolong mereka. Amen. Dan waktu dia dengar soal itu, saudara, apa yang terjadi? Dia berkomitmen untuk datang menjumpai Yesus. Dia mendengar berita tentang Yesus. Saudara, dengar baik-baik. Saya percaya dia tidak mendengar berita buruk tentang Yesus. Amin. Dia tidak dengar berita bahwa Yesus itu jahat. Dia tidak dengar bahwa Yesus itu keras. Yesus itu ingin menghukum dia. No. Dia bukan dengar berita seperti yang orang-orang Farisi ahli Taurat ajarkan. Karena apa, saudara? Kalau sesuai dengan hukum Taurat pada hari itu, seseorang yang sakit pendarahan di dalam hukum Taurat katakan bahwa orang-orang yang sakit pendarahan yang tidak wajar, yang di luar sakit pendarahan karena keadaan alami wanita, tetapi sakit pendarahan yang lebih lama dari itu, orang-orang seperti ini tidak boleh bergabung dengan masyarakat. Mereka tidak boleh berkumpul dengan banyak orang. Dan itu jelas tercatat di dalam saudara Imamat 15 ayat yang ke-25. Kalau dia dengar soal ini, dia pasti akan isolasi diri. Dia akan mengurung dirinya. Tetapi dia dengar soal kebaikan, soal kasih karunia Tuhan, soal kuasa Tuhan yang tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Oleh sebab itu, imannya timbul. Haleluya. Waktu dia mulai putus asa, dia dengar bahwa Yesus sanggup. Roma 10 ayat 17 dengan jelas katakan, iman timbul dari pendengaran. Faith comes by hearing. Amen. Pendengaran akan apa? Firman. Firman Kristus. Amen. Firman Tuhan. Pendengaran akan kebaikan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Inilah yang perlu kita dengarkan sebagai orang percaya. Amen. Kita perlu banyak dengar tentang kebaikan Tuhan. Amin. Tentang berkat Tuhan. Saudara, saya langsung klarifikasi ini. Bukan berarti kita ikut Tuhan hanya dapat enak-enak. Kita ikut Tuhan hanya mau dengar berkat, pertolongan Tuhan, mujizat. Sampai banyak hamba Tuhan sudah berkata, saudara, mereka menilai pengajaran tentang berkat, mujizat ini seperti jadikan Tuhan itu seperti jin. Jadi Tuhan kabulkan apa permintaan kita. Tuhan sembuhkan kita. Tuhan berkati kita. Saudara dengar baik-baik. Ini betul. Tuhan ingin memberkati kita. Amin. Tuhan ingin memulihkan kita. Amen. Tetapi tentu bukan stop di dalam berkat saja. Amen. Saudara, kita bukan menyembah Tuhan yang hanya mau memberkati kita. Tapi Tuhan yang karena berkat yang diberikan bagi kita, dia menuntut pertobatan dari kita. Dia menuntut perubahan hidup kita. Karena apa? Bisa saja saudara jatuh ke dalam masalahmu hari ini karena dosamu di masa lalu. Amin. Dan engkau sedang menderita konsekuensi dari dosamu. Kalau engkau sakit paru-paru hari ini, ya jangan heran. Bertahun-tahun saudara perokok keras. Iya kan? Saudara sakit HIV hari ini, ya jangan heran. Saya bukan menjudge, menghina saudara, tetapi ini adalah teguran buat dosa kita. Kalau saudara sering narkoba, saudara free sex, saudara kena konsekuensinya. Tuhan ampuni saudara, tapi konsekuensinya kita dapatkan. Amin. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, tapi untuk kita merubah kehidupan kita. Amin. Supaya kita alami pertobatan di dalam Tuhan. Amen. Jadi, saudara, saya kurang setuju kalau ada orang-orang yang terlalu ekstrim, terlalu anti dengan pengajaran berkat, ya kan, pengajaran mujizat kebaikan Tuhan. Mereka berkata, apa mengajar mujizat berkat Tuhan? Tidak ada pertobatan, tidak ada Kristus yang diberitakan. Apakah saudara yakin? Saudara yakin? Kita sebagai pengikut Tuhan,
Tuhan berikan kita seimbang. Amin. Tuhan tidak janjikan kita selalu diberkati, kita selalu aman, nyaman. Tuhan tidak menjanjikan kita selalu di Taman Eden. Amin. Tapi Tuhan janjikan kita, walaupun lewat lembah kekelaman, Dia selalu menyertai kita. Saudara, orang-orang yang terlalu ekstrim seperti ini, yang anti dengan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, saya rasa mereka munafik. Amin. Munafik karena apa? Ya, jadi Kristen itu harus menderita. Jadi Kristen itu harus pikul salib, betul semua. Jadi Kristen itu harus susah, harus miskin. Ini juga tidak betul, saudara. Orang-orang yang omong seperti ini, saudara lihat kehidupan mereka. Lihat mobil mereka berapa, rumah mereka berapa, harta mereka berapa. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang memberkati kita untuk kita memiliki hidup benar. Amin. Jadi kita tidak fokus cari berkat, tapi karena kita mengasihi Tuhan, bonus berkat Tuhan berikan bagi kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, saudara, perempuan ini mendengar tentang Yesus. Saya percaya dia mendengar tentang kebaikan Tuhan. Saudara, jangan anti dengan berkat, dengan kebaikan Tuhan. Karena waktu saya renungkan, sebenarnya inilah cara Yesus memenangkan jiwa. Saudara lihat, waktu Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu, semua orang yang sakit, berbagai jenis penyakit, datang pada Yesus. Amin. Semua orang yang sakit, yang lemah, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Kenapa letih lesu? Kenapa berbeban berat? Mereka letih lesu karena tuntutan hukum Taurat yang selalu dikhotbahkan oleh orang Farisi ahli Taurat yang munafik. Hukum seremonial, hukum sipil yang begitu berat. Tapi Yesus katakan, marilah padaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Amin. Mungkin kita letih lesu karena corona, wabah corona. Saudara, jangan cari hiburan di tempat lain. Amin. Jangan cari kepuasan di tempat lain. Jangan cari ketenangan, sukacita di drama Korea saja. Haleluya. Itu drama apa yang terbaru? Working. Apa working? The King. Apa itu? Yang dapat band karena prostitusi. Award of Marriage. Ini yang ibu-ibu ya, nol setahu. Aduh itu yang pelakor, ya, kasus pelakor. Dia sudah band. Nah, kita yang drama Korea, jangan cari, saudara, ya kan, sukacita, kepuasan dari hal-hal begitu. Karena wabah corona, jadi satu hari full Korea non-stop. No. Cari Tuhan Yesus. Amin. Hanya Yesus yang sanggup memuaskan kehausan jiwa kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan luka di hati kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Inilah cara Yesus memenangkan jiwa. Yesus memenangkan jiwa. Orang-orang yang sakit, Yesus sembuhkan. Amin. Tapi tujuannya supaya mereka bisa mengenal kerajaan Allah. Mereka bisa alami kuasa Allah. Yesus katakan pada murid, pergi, ya kan, beritakan Injil, sembuhkan orang-orang sakit. Nah, saudara, jangan anti dengan KKR kesembuhan ilahi. Banyak orang yang sindir, ya kan, oh corona, mana pendeta-pendeta yang buat KKR kesembuhan ilahi? Pi di Wuhan sana, buat KKR kesembuhan ilahi. Saudara, ini bukan perkataan orang bijak. Kesembuhan ilahi itu bukan program manusia. Kesembuhan ilahi bukan karya dari hamba-hamba Tuhan besar. No. Kesembuhan ilahi adalah karya Tuhan Yesus. Amin. Kita hanya siapkan wadah, Tuhan yang bekerja. Tapi jangan cari gila, ada corona begini baru buat KKR. Itu saudara, uji Tuhan namanya. Ya, ya? Nah, makanya kita lanjut ayatnya yang ke-27. Dia mendengar tentang Yesus dan imannya bangkit. Sehingga dia ingin bertemu dengan Yesus. Haleluya, luar biasa. Dia mendengar soal kebaikan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Saya tekankan sekali lagi. Apapun keadaan saudara, masalah saudara, Tuhan Yesus sanggup menolong. Amen. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Amen. Yesus katakan rambut di kepala kita saja semua sudah terhitung. Amen. Saya sayang istri saya, tapi saya tidak pernah hitung rambutnya. Amin. Saudara tidak pernah hitung rambut istri suami saudara. Tapi Tuhan hitung sampai rambut.
Tuhan tahu dompet saudara sudah menipis. Tuhan tahu saudara tidak ada job hari-hari ini. Tuhan tahu. Dan dia ingin memenuhi kebutuhan kita. Amin. Luar biasa ayat yang berikutnya, ayat 28. Apa dikatakan di sini? Dia di dalam hatinya. Sebab katanya apa? Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Wih, luar biasa saudara. Ini imannya dia. Amin. Dia tidak beriman supaya Yesus lihat dia dan Yesus katakan, aku menyembuhkanmu. Dia tidak beriman supaya Yesus jama dia. No. Tapi imannya dia adalah asal ku jama ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Amin. Di masa sulit ini saudara, Tuhan tidak menolong kita waktu di KKR besar, ya kan? Waktu ada pendeta datang visit kita di rumah, no. Tapi bahkan lewat live streaming ini. Amin. Amin. Iman kita yang menyembuhkan kita. Amin. Waktu saudara di rumah, waktu worship saudara angkat tangan, saudara seperti menjama ujung jubah Yesus. Amin. Saudara berkata, Tuhan, apapun keadaanku hari ini, Tuhan aku sakit, tapi aku percaya oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Saudara jama ujung jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Ayat berikutnya, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Dari semua mujizat yang tercatat dalam Injil, hanya ini mujizat yang terjadi seolah-olah Yesus tidak tahu. Saya bilang seolah-olah. Alkitab catat Yesus tidak tahu. Tapi saya percaya Yesus tahu, tapi Yesus sedang menunjukkan seperti dia tidak tahu. Karena apa? Yesus sedang mengajari kita sebuah iman yang aktif. Amin. Amin. Iman bukan iman yang pasif, yang menunggu, bukan. Tapi iman yang aktif. Kita reach. Kita datang pada Tuhan. Kita jama ujung jubahnya. Kita minta pada Tuhan non-stop, terus-menerus, sampai Tuhan jawab doa kita. Itu iman yang aktif. Amin. Amin. Iman yang bukan iman pasif, iman yang aktif. Saudara datang di depan, di kaki Tuhan. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara berdoa pada Tuhan. Inilah iman yang aktif. Amin. Dan luar biasa dikatakan seketika itu juga berhenti pendarahannya. Amin. Saudara dengar baik. Banyak orang yang sakit waktu Yesus hidup. Perhatikan, waktu zaman Yesus melayani, banyak orang sakit. Tetapi hanya orang yang datang pada Yesus yang terima kesembuhan. Amin. Pilihan di tangan saudara. Kau mau datang pada Yesus atau engkau mau tetap menangisi dirimu, tenggelam dalam keputusasaan, kecewa, dan akhirnya binasa. Ayat berikutnya mencatat, ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Saudara, saya percaya Yesus tahu, amin? Amin. Tapi Yesus katakan ini, karena apa? Yesus ingin mengajari kita sebuah iman yang aktif. Seolah-olah yang dia tidak tahu, tapi kita bekerja, kita menjangkaunya. Yesus bertanya, kalau orang Kupang, kalau ini orang Kupang bahasa, siapa yang sontobe ini? Siapa yang sontobe itu artinya siapa yang sentuh aku, bahasa Indonesia. Lalu murid-murid, ini orang oiba dong jawab, bos lihat ketua ada poe pas kan nih, bos lihat ketua ada begini rame, baru bos tanya, siapa yang raba? Saudara dengar baik-baik. Kalau kita perhatikan ayat ini, banyak orang di sini dicatat berdesak-desakan dekat Tuhan. Amin. Amin. Tetapi perempuan itu yang menjamah ujung jubah Yesus dan Yesus sadar ada tenaga yang keluar. Banyak orang berdesak-desakan dengan Tuhan, tapi perempuan ini yang dapat pertolongan Tuhan. Amin. Apa artinya saudara? Banyak orang mungkin ada di gereja, banyak orang Kristen, banyak orang dengar khotbah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kalau kita punya hati yang tulus, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Kalau kita mau menjangkau Tuhan, iman yang aktif, kita lah yang akan terima kesembuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.
ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara perhatikan, perempuan ini jadi takut. Dan dia jujur, Tuhan, aku yang menjamah ujung jubahmu. Ayat 34. Kalimat terakhir, ayat terakhir. Maka, sama-sama baca. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Amin. Saudara yang di rumah katakan amin. Saudara, waktu perempuan itu menjamah dan sembuh, Yesus berbalik, Yesus bertanya, mereka tidak tahu, lalu Yesus lihat perempuan ini tersungkur dan mengaku. Saudara lihat, waktu dia menjamah ujung jubah Yesus, Yesus berbalik. Saudara, di perjanjian lama, firman Tuhan mencatat, waktu Musa berbicara dengan Tuhan, Musa hanya melihat belakangnya Tuhan. Karena apa? Di dalam hukum Taurat, Tuhan selalu pergi. Tuhan melihat dosa-dosa kita, yang ketidakkudusan kita, dan itu menghukum kita. Musa hanya melihat belakangnya Tuhan. Tapi waktu Yesus kasih karunia itu datang ke dalam dunia, waktu perempuan itu menjamah ujung jubahnya, Yesus berbalik. Saudara lihat, Tuhan tidak hanya kasih belakangnya, Tuhan menampakkan wajahnya. Amin. Saudara dengar baik-baik. Kenapa Yesus harus berbalik pada saat itu? Kenapa Yesus harus lihat perempuan ini? Saya percaya Yesus lihat dia karena Yesus ingin mengisyaratkan kepada dia dan pada banyak orang bahwa Yesus tahu bahwa dia sudah menjamah ujung jubah Yesus dan Yesus mau untuk menyembuhkan dia. Amin. Amin. Kalau Yesus tidak balik, kalau Yesus jalan terus, perempuan ini akan berkesimpulan, saya mencuri kesembuhan dari Yesus. Tapi Yesus harus balik supaya apa? Perempuan ini tahu bahwa Yesus tahu dia menjamah ujung jubah Yesus dan Yesus mau menyembuhkan dia. Amin. Dan luar biasa ayatnya yang ayat terakhir tadi, ayatnya yang ke-34, Yesus katakan, hai anakku. Dalam bahasa Inggris luar biasa, my daughter, putriku. Amin. Tuhan tidak panggil kita hanya fi nama. Tuhan tidak omong, we, lu, tidak. Hei hambaku, tidak. Tuhan bilang, hai anakku. Saudara, kita bersyukur Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Dia itu Bapa dan kita adalah anak. Amin. Dia ingin menolong kita, dia ingin memberkati kita. Amin. Yesus berkata apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak katakan rajin, karena engkau rajin live streaming di rumah, engkau diselamatkan. Yesus tidak bilang karena engkau rajin kasih perpuluhan, engkau diselamatkan. No. Yesus bilang imanmu. Sama-sama bilang iman. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saudara, di tengah-tengah wabah corona ini, masalah-masalah yang terus ada dalam kehidupan kita, saya dorong kita, mari kita arahkan pandangan kita. Amin. Kita bangkitkan iman kita kembali kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan, bukan Tuhan yang tidak adil. Dia bukan Tuhan yang marah dengan saudara. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan saudara. Tapi dia Tuhan yang sangat mengasihi engkau. Amin. Dia Tuhan yang peduli dengan engkau. Jangan putus asa. Bahkan saya katakan dengan kasih, kalau engkau ada dosa, bertobat. Tinggalkan dosamu, kembali pada Tuhan. Karena Tuhan ingin menjamah setiap kehidupan kita. Saudara yang sakit, terima dengan iman bahwa ada kasih karunia Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi tubuh fisik. Amin. Saudara yang punya pergumulan di dalam keluarga, atau mungkin ada bapak ibu saudara yang ada di dalam keputusasaan. Saudara dengar baik-baik, perempuan ini 12 tahun alami pendarahan.
Mungkin di mata manusia ini sudah mustahil. Ini tidak mungkin. Tapi tidak ada sesuatu pun yang mustahil di mata Tuhan. Amin. Buat saudara-saudara yang selalu komentar di Facebook, saudara perlu dukungan doa. Saya berdoa bagi saudara, tapi saudara perlu arahkan imanmu pada Yesus. Jangan putus asa, saudara. Jangan kepahitan, jangan kecewa pada Tuhan karena masa sulit yang kita alami hari-hari ini. Tapi saya sering katakan, saudara, semakin besar berat masalah yang kita alami, semakin besar pula pertolongannya akan kita terima. Firman Tuhan katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin hari ini saudara sedang berjalan maju, saudara sedang berbuat baik, melayani, tidak mendapat hasil apa-apa. Saudara sedang berusaha untuk memulihkan hubunganmu dengan pasanganmu, tapi tidak mendapat perubahan apa-apa. Saudara sedang menabur dengan menangis. Tapi dengan baik-baik, firman Tuhan lanjutnya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Mungkin wabah corona ini adalah masa kita menangis. Taburlah kebaikan dengan air matamu, taburlah kesetiaanmu, tumbuhkan imanmu kepada Tuhan. Apapun masalahmu, dengar baik-baik, akan datang waktunya. Saya percaya masa menabur akan tiba, masa sorak-sorai itu. Firman Tuhan katakan, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Malam bicara soal masa sulit akan segera digantikan, amin, akan segera berakhir dan akan masuk dengan fajar yang bersinar. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Mari kita naikkan puji ini bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Mari angkat tangan saudara di tempat engkau berada pada malam hari ini. Mari jamah ujung jubah Yesus. Mari datang pada Yesus. Dia mengasihimu. Dia sanggup menolong kita. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku
baik, Engkau baik. Syukur, syukur. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih, terima kasih. Suara yang ada di rumah, naikkan sembah pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Sampaikan doamu pada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, berseru pada Tuhan. Dia ada dekat dengan kita. Dia mengasihi. Dia punya rancangan yang terbaik bagi kita. Oh, syukur, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami mau percaya, kami mau memandang pada Engkau Tuhan. Kami tidak mau pandang pada masalah kami. Kami mau tidak fokus. Kami tidak mau fokus kepada pergumulan kami yang berat. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Kami punya Tuhan yang hebat, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kami juga mau bertobat dari setiap dosa-dosa yang kami perbuat yang melukai hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Rasakan